Bab 2885 Persiapan. Berdasarkan pengenalan Qin Feng, Lu Ye dan keduanya telah bertemu satu sama lain dan dapat dianggap mengetahui nama mereka. Pria itu bernama Mu Yonghui, yang merupakan pria kuat yang aktif lebih dari 300.000 tahun yang lalu. Wanita itu aktif di zaman yang lebih baru, sekitar 200.000 tahun. Tidak peduli siapa keduanya, mereka bukan dari 10 penguasa kota teratas. Mereka masing-masing membangun kota Hedao saat itu, tetapi mereka berhenti di tingkat alam semesta. Bukannya mereka tidak kompeten, mereka benar-benar lahir di waktu yang salah. Posisi 10 penguasa kota teratas dalam beberapa tahun terakhir tidak memuaskan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan dan fondasi mereka, selama mereka masih di tingkat Taoisme, sama sekali tidak mungkin untuk mengambil 10 teratas tertentu dan menggantikan mereka. Namun, ini tidak menghalangi akumulasi fondasi mereka sendiri. Orang-orang kuat yang tidak dapat ditemukan di dunia persatuan pada dasarnya sama. Setelah beberapa patah kata, Mu Yonghui tampak sedikit cemas. Rekan Taois Lu, saya mendengar dari Master Qin bahwa Anda dapat menyelesaikan masalah saya saat ini. Jika memungkinkan, mohon lakukan sesegera mungkin. Jika terlambat, kita mungkin tidak dapat bertahan. Jika Qin Feng tidak menjadi jaminan terbaik sebelumnya, apakah mereka akan terus menjadi lucu di dunia harmoni? Karena dengan masuknya aura Star Abyss, belenggu mereka yang telah menjebak mereka selama bertahun-tahun dengan cepat mengendur, dan hampir ada tanda-tanda tidak dapat menekan mereka, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mendorong mereka. Namun, tempat di alam Hehe tidak cocok untuk promosi dan terobosan, jadi mereka harus kembali ke alam Hehe. Bahkan jika Lu Ye tidak mengambil inisiatif untuk memasuki alam Hehe, Qin Feng akan menemukan cara untuk menghubunginya dan membiarkannya datang dengan cepat. Ketika Lu Ye mendengar ini, dia mengerti dan segera mulai melakukannya. Tidak sulit untuk mengaktifkan kekuatan pohon bakat untuk menghancurkan kekuatan erosi di tubuh orang lain. Hanya setengah jam, ketika Lu Ye berhenti, Mu Yonghui dan Huan Kai sama-sama menunjukkan ekspresi terkejut. Karena mereka berdua jelas merasakan bahwa kekuatan erosi yang terkumpul di tubuh mereka mencair banyak. Jika keadaan sebelumnya adalah botol yang akan diisi dengan air, maka hanya setengah dari air dalam botol yang tersisa. Dalam keadaan ini, mereka tidak perlu khawatir tentang apapun untuk waktu yang lama di masa depan. Saudara Lu, saya tidak akan pernah berterima kasih atas kebaikan Anda. Jika Anda memiliki bantuan di masa depan, katakan saja halo, tetapi jika Anda memiliki permintaan, Mu tidak akan pernah menolak. Mu Yonghui menundukkan tangannya dan memegang tinjunya, terlepas dari perasaan sebenarnya dari kata-kata ini, sikapnya akhirnya ditunjukkan. Begitu juga, Huan Kai juga mengungkapkan pendapatnya. Mudah untuk mengatakannya, Lu Ye mengangguk. Mu Yonghui dan Huan Kai tidak tinggal lama. Setelah menyelesaikan bahaya tersembunyi mereka buru-buru mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Meskipun bahaya tersembunyi di dalam tubuh terangkat, melonggarkan belenggu mereka sendiri tak tertahankan untuk sesaat, jadi mereka harus segera meninggalkan alam reuni dan pergi keluar untuk mencari tempat peristirahatan yang cocok. Saudara Feng, bisakah kamu menghubungi orang lain? Kata Lu Yewen. Qin Feng berkata, hanya 2 yang bisa kupercayai, sedangkan yang lainnya. Lu Ye buru-buru berkata, tidak peduli apakah itu kredibel atau tidak, selama kamu bisa menghubungiku, tolong biarkan mereka datang ke sini. Sebelumnya, dia dan Qin Feng sedang mempertimbangkan masalah kepercayaan, tetapi situasinya berbeda sekarang, karena tidak ada yang menyangka bahwa tanah suci alam komunal akan diserbu oleh perut Star Abyss. Dengan cara ini, karakter seperti Mu Yonghui Huan Kai akan dipaksa meninggalkan alam reuni dan pergi keluar untuk maju. Begitu mereka berhasil, mereka akan menjadi setengah orang suci. Di bawah erosi jurang yang terus-menerus, mereka juga akan menjadi boneka jurang. Mereka semua adalah boneka semi tingkat orang suci. Jadi yang perlu kita pertimbangkan sekarang bukanlah apakah kita bisa mempercayai kita. Yang perlu dilakukan Lu Ye adalah membantu mereka dengan cepat menghancurkan kekuatan erosi di tubuh mereka, sehingga mereka juga dapat melemahkan kekuatan yang dapat dikendalikan Yuan secara terselubung. Oke, Qin Feng tidak tahu mengapa Lu Ye begitu mendesak, tetapi dia mengangguk dengan cepat. Namun, saat berita itu keluar, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Melihat ini, Lu Ye merasa itu tidak baik. Benar saja, setelah beberapa saat, Qin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang itu tidak dapat menghubungi satu pun dari mereka sekarang. Mu Yonghui dan Huan Kai sedang menunggu Lu Ye di dunia penggabungan karena perlindungan Qin Feng. Yang lain tidak mendapatkan perlakuan seperti kedua orang ini. Jika salah satu dari mereka dapat meninggalkan tempat ini dengan cepat setelah aura Star Abyss mengalir ke alam fusi, karena tidak ada artinya untuk tinggal di sana, dan akan ada terobosan di luar, atau akan ada titik balik. Lu Ye tidak bisa menahan sakit kepala. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang telah terkumpul di alam Hehe, tetapi saya khawatir mereka semua akan jatuh ke dalam jurang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ini mungkin tujuan akhir dari aura Star Abyss yang menyerang alam kombinasi. Segalanya agak merepotkan. Sekarang di Star Abyss, selain Sui Jiu, ada 4 pria kuat tingkat semi-santo yang bergoyang. Masalah di sini belum terpecahkan, dan masalah baru telah muncul. Selain itu, mungkin ada lebih banyak semi-santo yang datang dari alam sumber di masa mendatang. Melihat lebih jauh, alam sumber suatu hari akan sepenuhnya terintegrasi ke dalam jurang bintang, dan begitu saat itu, para orang suci sejati mungkin juga mulai aktif. Jalan di depan redup, Xiao Ye, Qin Feng berteriak pelan ketika dia melihat ekspresi Lu Ye yang salah. Lu Ye menjawab, Saudara Feng, belum terlambat. Kamu harus bersiap lebih awal dan dipromosikan menjadi semi orang suci. Mungkin ada banyak musuh yang kuat di masa depan. Meskipun redup, Lu Ye hanya bisa menyesuaikan mentalitasnya. Sekarang rencananya hanya dapat diambil selangkah demi selangkah.
Aku hanya berencana untuk melakukan ini. Qin Feng mengangguk, aku telah meminta Gong Mao untuk mengambil alih medan perang dan akan segera pergi ke kota Kunli. Dia ingin meninggalkan alam Hehe beberapa hari yang lalu, tetapi karena dia ingin menghubungi Mu Yunggui dan Huan Kai, dia menundanya untuk sementara waktu. Sekarang masalah antara Mu Yunggui dan Huan Kai telah terpecahkan, dia tidak memiliki masalah lagi. Kota Kunli adalah kota Hedao kelas dunia, dan dia membantu penguasa kota Kunli dengan satu tangan. Persaudaraannya lebih kuat dari Jin. Kali ini dia pergi ke kota Kunli untuk mundur, dia pasti sudah membuat rencana. Kalau begitu, aku doakan yang terbaik untuk saudara Feng. Lu Ye menundukkan tangan dan tinjunya. Sesaat kemudian, Lu Ye meninggalkan medan perang, dan si Sengya juga ikut bersamanya. Sesuai rencana, si Sengya harus menunggu sampai lukanya sembuh sebelum meninggalkan alam reuni, tetapi sekarang dia harus mengambil tindakan, Lu Ye harus membawanya keluar terlebih dahulu. Bagaimanapun, luka si Sengya tidak lagi serius. Dalam perjalanan ke aula awal, Lu Ye dan si Sengya berbicara tentang situasi saat ini. Si Sengya tampak aneh tetapi tidak banyak bicara. Menunggu di aula awal beberapa saat, Lu Ye akhirnya menunggu darah yang disalahkan. Ketika mereka bertemu satu sama lain, ekspresi si Sengya menjadi semakin aneh. Dia telah berada di alam sumber selama bertahun-tahun dan tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang vampir. Selain itu, selama perang di alam sumber sebelumnya, Sueju berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan terhadapnya. Pada saat itu adalah musuh hidup dan mati. Yang terbaru Xiao Xiao berkata. Jadi si Sengya tidak menyangka bahwa hanya beberapa hari telah berlalu, dan bertemu lagi telah menjadi sekutu. Melihat wajah Sueju yang tersenyum saat ini, si Sengya merasa sedikit tidak nyata. Tetapi Lu Ye telah menjelaskan kepadanya bahwa Sueju telah diracuni sejak dia dipromosikan menjadi setengah suci. Dia sekarang terhalang olehnya dan tidak berani memukulnya kemanapun dia menunjuk dan mematuhi kata-katanya, tetapi dia jelas tidak berani untuk tidak mematuhi hal-hal besar apapun. Terlebih lagi, orang ini benar-benar mencoba merebut garis keturunan Blood Abyss. Jika masalah ini menyebar ke alam sumber, mungkin tidak akan ada tempat bagi klan darah alam sumber untuk membangun pijakan. Setengah orang suci Sueju diperoleh dengan memurnikan garis keturunan Sue Tianxing. Jika dia berbalik dan memurnikan garis keturunan jurang darah, setengah orang suci klan darah tidak akan lagi menoleransinya. Lagi pula, siapa yang mau hidup berdampingan dengan pria yang selalu menatap garis keturunannya? Begitu masalah ini terungkap, orang pertama yang membunuh Sueju mungkin adalah setengah orang suci klan darah. Si Seng, aku telah menyinggung banyak orang di masa lalu, jadi tolong maafkan aku. Sueju menyapa sambil tersenyum. Kali ini, dia menerobos kota Tenbu dan menghela napas marah. Dia meraih pedang Leize dari Sekte Xuanwu dan mengumpulkan sejumlah besar bawahan. Sueju dalam suasana hati yang sangat baik. Selain itu, tindakan selanjutnya akan bergantung pada kekuatan si Sengya untuk memperbaikinya. Dengan Lu Ye, perantara, dia pasti bersedia mengatakan beberapa hal baik kepada si Sengya. Mudah untuk mengatakannya, si Sengya menjawab dengan enteng. Lepaskan dulu, Lu Ye berbicara, ada banyak orang di sini. Baik dia Lu Ye maupun Sueju, dia adalah tokoh terkenal di Star Abyss, dan sungguh tidak cocok untuk terus tinggal di sana. Kita akan kemana sekarang? Sueju bertanya, kembali ke sarang Phoenix. Dia dapat kembali ke sarang Phoenix atau ke kota naga, tetapi secara relatif, dia lebih bersedia pergi ke sarang Phoenix karena dia mungkin harus menggunakan kekuatan Taichu Wutong untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan kapan saja. Selain itu, ruang di sekitar sarang Phoenix telah rusak. Meskipun tidak ada fondasi kota naga yang kuat, tidak mudah bagi orang luar untuk menerobos paksa. Dalam rencana selanjutnya, akan lebih aman untuk menerapkannya di sarang Phoenix. Meskipun dia dapat membawa orang kembali ke sarang Phoenix, dia hanya dapat membawa satu orang dalam satu waktu. Ini adalah keterbatasan Hedaozu dan bukan kemampuan pribadi. Untungnya, semuanya tidak merepotkan, jadi dia membawa Sueju dan si Sengya kembali ke sarang Phoenix 2 kali. Setelah sedikit tenang, Lu Ye mengangkat tangannya dan mengeluarkan sejumlah besar pecahan manik-manik Hedao. Si Sengya belum pernah melihat benda ini sebelumnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dengan penuh minat. Sueju membelalakkan matanya, berapa banyak kota Hedao yang telah kau taklukkan? Ada lebih dari pecahan kota 10 langkah, kan? Sebagai ahli darah, dia belum pernah melihat begitu banyak pecahan manik-manik Hedao di Star Abyss selama bertahun-tahun. Ini benar-benar membuka mata. Lu Ye berkata, kalian berdua pisahkan pecahan-pecahan ini. Tugas selanjutnya bagi kalian berdua adalah memadatkan manik-manik Tao tingkat Yu. Sueju melihatnya dan mengangguk, jumlah pecahan ini cukup, tetapi tanpa pecahan inti, tidak ada gunanya memiliki pecahan biasa. Lu Ye mengangkat tangannya dan membuang 2 pecahan inti. Sueju dan si Sengya masing-masing mengambil 1. Sueju tiba-tiba mengangkat alisnya, yang layak untuk Dewa Sekte. Dia sebelumnya telah menangani tindak lanjut di Sibucheng dan telah belajar dari Suelai apa yang telah dilakukan Lu Ye akhir-akhir ini. Tentu saja, dia tahu bahwa kota Shenluo, yang merupakan kekuatan Dewa Sekte, telah dihancurkan. Lu Ye memiliki 2 pecahan inti di tangannya, tidak diragukan lagi dari kota Shenluo dan kota Sibu. Di mana pecahan inti kota peminum darahku sekarang? Sueju bertanya lagi. Aku tidak tahu. Lu Ye menggelengkan kepalanya. Tentu saja dia tidak akan memberitahu Sueju bahwa pecahan inti kota Sueju juga ada di tangannya. Itu adalah yang diberikan Long Zun kepadanya ketika dia mengasingkan diri terakhir kali. Bab 2886 Aksi.
Di jurang bintang, setelah mutiara Hedao pecah, sebagian besar pecahannya akan menghilang ke dalam kegelapan, melewati tanah aneh di alam sumber, lalu mengalir ke alam dalam, tersebar ke segala arah, dan akhirnya ditemukan oleh para biksu baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Ketika kota minuman darah pecah, pecahan inti itu hilang begitu banyak. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, pecahan inti ini kemungkinan besar akan ditemukan oleh beberapa biksu yang beruntung secara kebetulan dan kemudian diperoleh, tetapi ini pada akhirnya membutuhkan keberuntungan. Ketika pecahan inti ini hilang, sejumlah besar orang dikirim untuk mencari-cari, baik di kota naga maupun 10 kota lainnya. Sayangnya, saya tidak pernah mendapatkan apapun. Sampai Luye kembali dari alam sumber, dengan bantuan kekuatan roh mutiara Hedao, dia dengan jelas merasakan lokasi pecahan inti dan menunjukkan arah untuk Long Zun. Dengan cara ini, semuanya akan menjadi sederhana. Long Zun segera mengirim sejumlah besar orang untuk menjelajahi arah itu, dan menemukan pecahan inti yang awalnya milik kota minuman darah. Meskipun ini adalah fondasi untuk membangun kota Hedao tingkat Yu, penguasa naga jelas tidak punya niat, jadi dia menyimpannya sendiri. Sampai terakhir kali aku mengasingkan diri, aku menyerahkannya kepada Luye. Jadi meskipun Luye membagi Sueju dan Sisengnya satu persatu, dia masih memiliki kekayaan di tangannya. Dia bahkan punya firasat samar bahwa dia bisa mengintegrasikan pecahan ini ke dalam mutiara Hedao di dunia batinnya. Manik-manik Hedao tingkat Yu biasa tidak memiliki kemampuan ini. Manik-manik Hedao tingkat Yu adalah kualitas tertinggi. Belum lagi pecahan inti, bahkan pecahan biasa tidak bisa digabungkan sedikitpun. Tampaknya ini adalah batas Hedauzu. Tetapi manik-manik Tao di surga dan bumi Luye jelas tidak tercantum di sini, dan ini harus terkait dengan latihan rahasianya. Banyak pecahan yang dibagikan, dan Sueju dan Xia sibuk. Meskipun jumlah pecahannya melimpah, tidak sulit untuk memadatkan manik-manik Tao tingkat Yu, tetapi itu akan memakan waktu. Setelah berhasil, tidak peduli apakah itu Sueju atau Sisengnya, selama Anda berada di Xingyuan, Anda bisa mendapatkan peningkatan manik Tao Anda sendiri. Meskipun Suejue memiliki mutiara Hedao tingkat Hong, ia harus membawa benda ini bersamanya sebelum dapat memainkan peran, yang tidak diragukan lagi tidak menguntungkan untuk pertempuran berikutnya. Karena selama perang, akibatnya sangat dahsyat, mutiara Hedao sangat mungkin terpengaruh dan hancur. Sama seperti sebelumnya, ia memimpin Luye ke kota Sibu, ketika ia bertarung dengan Xuan Wuzong dan yang lainnya, ia menempatkan Hedauzu di kediamannya terlebih dahulu, daripada menyimpannya secara langsung. Namun, jika ada manik Tao tingkat Yu, itu tidak akan terlalu merepotkan. Bahkan jika Hedauzu tertinggal di sarang Phoenix, Sueju dan Sisengnya dapat mengambil tindakan tanpa perlu khawatir tentang hal lain. Sueju dan Sisianya sibuk, dan Lu Ye juga tidak menganggur. Akhir-akhir ini, banyak hal terjadi satu demi satu, hampir tak ada habisnya. Melihat situasi selanjutnya, akan ada lebih banyak masalah, jadi Lu Ye tidak berani membuang waktu luang sama sekali. Anda harus tahu bahwa teknik rahasia tingkat ke-9 di dunia kecil belum sepenuhnya dipraktikkan, dan akumulasi pedang Fang belum mencapai batasnya. Kekuatannya sendiri masih memiliki banyak ruang untuk ditingkatkan. Terutama sekarang setelah dunia sumber telah kembali dari fusi, para semi-santo Xingyuan aktif, dan Lu Ye sangat ingin meningkatkan kekuatannya sendiri. Sebelum ini, saya tenggelam dalam pikiran saya dan membakar tanda-tanda Tao di dunia batin, sementara menumbuhkan taring dan mengonsumsi kekuatan Tao sangat cepat. Sekitar 10 hari kemudian, Lu Ye yang sedang berlatih mendengar teriakan riang dari samping, selesai. Dia menoleh dan melihat Sueju memegang manik Hedao yang cemerlang dan berkilauan dengan gembira. Ini tidak diragukan lagi adalah manik Tao tingkat Yu. Pengembunan manik Hedao sebenarnya tidak ada hubungannya. Bahkan dapat dikatakan bahwa selama ada cukup banyak fragmen, kecepatan pengembunan sebenarnya sangat cepat. Terutama Sueju sendiri adalah 10 penguasa kota teratas sebelumnya, dan dia sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Fragmen yang diberikan Lu Ye kepadanya bahkan belum habis. Di pihaknya, dia mampu mencapai mutiara Tao tingkat Yu, tetapi di sisi lain kehidupan si belum berakhir, tetapi tampaknya tidak akan butuh waktu lama untuk menyelesaikan pekerjaan. Bagaimana dengan berkah? Lu Ye bertanya dengan tergesa-gesa. Sebelumnya, manik Tao tingkat Hong dapat meningkatkan kekuatan Sueju hingga 10%, dan manik tingkat Yu pasti akan memiliki lebih banyak. Sueju merasakannya dalam diam, dan mengangkat alisnya, hampir 20%. Itu kurang dari 20%. Berkat seperti itu kurang dari yang diharapkan Lu Ye, tetapi dapat diterima untuk berpikir bahwa Hedauzu tingkat Yu sebenarnya 2 tingkat lebih tinggi dari tingkat Hong, jadi itu dapat diterima. Tentu saja, peningkatan kurang dari 20% ini harus mendekati mutiara Hedao. Jika Anda meninggalkannya terlalu jauh, itu pasti akan melemah. Tetapi tidak peduli seberapa melemahnya, itu harus memiliki peningkatan setidaknya 10%. Itu mirip dengan Hedauzu tingkat Hong, tetapi akhirnya menyelamatkan kekhawatiran akan menghancurkan Hedauzu selama perang, jadi perlu membiarkan Sueju dan Sisengnya memadatkan Hedauzu. Lu Ye benar-benar lega tentang Sisengnya. Namun, Sueju tidak bisa memberinya kepercayaan penuh. Orang ini selalu licik. Lu Ye dan dia bekerja sama beberapa kali, baik untuk situasi maupun keuntungan. Namun, selama Hedauzu tingkat Yu-nya masih berada di sarang Phoenix, dia tidak akan dapat membuat gelombang apapun. Sangat tidak mungkin bagi Lu Ye untuk membiarkannya membawa Hedauzu pergi. Setengah jam kemudian, Hedauzu pada Sisengnya berhasil dipadatkan. Merasakan kekuatan amplifikasi yang familiar dan asing, saya merasakan banyak emosi sesaat. Anda tahu, Sisengnya jatuh dari alam batin ke alam sumber saat itu. Dia juga merupakan penguasa kota 10 besar dan memiliki Hedauzu tingkat Yu-nya sendiri. Namun, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia telah lama melupakan perasaan ini. Sampai sekarang, dimiliki kembali.
Dia sendiri sangat kuat. Jika bukan karena ini, dia tidak akan dapat memiliki pijakan di alam sumber selama bertahun-tahun dengan kekuatannya sendiri. Dia benar-benar tidak akan memiliki klan kuat dari suku darah dan suku bulu yang ingin membunuh satu-satunya setengah orang suci dari ras manusia. Tidak membunuh berarti tidak ingin membunuh, tetapi takut akan hal itu. Perjuangan putus asa setengah orang suci bukanlah lelucon. Tidak ada ras yang dapat menjamin bahwa mereka dapat memenangkan si Sengya tanpa cedera. Jika si Sengya diseret oleh si Sengya saat bertarung, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Justru karena si Sengya cukup kuat sehingga dia lolos dari pengepungan dan penindasan sebelumnya. Jika itu adalah setengah orang suci seperti Sui Tianxing, dia akan mati dalam pengepungan dan penindasan hari itu. Pada saat ini, dia memiliki Daozu untuk meningkatkan amplitudo, dan si Sengya merasa bahwa kekuatannya telah mencapai puncak hidupnya. Dua manik-manik Tao tingkat Yu, dua setengah orang suci, dan Lu Ye, yang memiliki kekuatan keseluruhan dan setengah orang suci, dapat dikatakan tidak dapat dihentikan oleh Xing Yuan sekarang. Kecuali jika keempat setengah orang suci termasuk Sui Yuan bergabung. Tidak terlambat, sudah beberapa hari sejak waktu yang disepakati. Kita harus bertindak cepat. Sueju menatap Lu Ye dengan tatapan cerah. Dia tidak diragukan lagi lebih peduli tentang pengepungan dan penindasan Blood Abyss daripada Lu Ye. Dia tidak tahu apakah setengah orang suci dari klan darah di alam sumber tahu tentang ini, apakah dia akan menyesal tidak menghancurkannya di alam sumber. Lu Ye mengangguk dan memanggil dengan lembut, pohon tua, aku sedang bekerja keras. Tidak ada jawaban, tetapi ada cabang-cabang di depannya, portal itu digariskan, dan ruang di dalamnya beriak. Ayo pergi. Lu Ye memimpin, dan Sueju dan si Sengya mengikuti dari belakang. Ketika mereka muncul lagi, mereka bertiga telah mencapai tempat di mana cahaya mengambang dipromosikan, dan mereka juga berada di tempat dunia sumber sekarang menyatu, dan mereka bahkan lebih berada di tempat Sueju, si Sengya dan yang lainnya datang dari dunia sumber. Pikiran ilahi menyapu dan tidak ada seorang pun di sekitar. Faktanya, klan naga yang Zhao bersembunyi di kejauhan. Jika ada kelainan di sini, Lu Ye akan segera mendapatkan beritanya. Sui Yuan dan yang lainnya menghilang. Tidak diragukan lagi karena waktu yang disepakati belum tiba dan mereka belum kembali. Jadi yang terpenting sekarang adalah segera menemukan lokasi spesifik Blood Abyss. Selama hari-hari ketika Lu Ye berlatih, dia juga menginstruksikan klan naga untuk memperhatikan beberapa kelainan di jurang bintang, seperti jejak beberapa orang kuat yang tiba-tiba muncul. Saya ingin menggunakan ini untuk menentukan lokasi spesifik Blood Abyss. Tetapi hasilnya tidak ideal, karena Blood Abyss harus dalam keadaan bergerak sepanjang waktu, dan akan sulit untuk menguncinya kecuali seseorang dapat mengikutinya secara diam-diam. Tetapi siapa di dunia ini yang dapat secara diam-diam mengikuti setengah orang suci tanpa ketahuan? Jadi jika Anda ingin menemukan Sui Yuan, Anda harus mengandalkan Sui Jiu. Keduanya adalah klan darah, dan pasti ada hubungan di antara mereka, sama seperti Lu Ye dapat dengan mudah menghubungi Sui Jiu. Biar aku bicarakan rencanaku dulu. Lu Ye bicara perlahan. Sui Jiu dan si Sengya segera bersikap waspada. Setelah beberapa saat, kedua setengah orang suci itu mengangguk. Sui Jiu berkata, kalau begitu, Sui Yuan akan hancur kali ini. Kalau begitu, bertindaklah sesuai rencana dan aku akan pergi dulu. Saat dia bicara, Sui Jiu langsung bergegas ke satu arah, yang persis ke tempat Sui Yuan pergi hari itu. Baik Lu Ye maupun si Sengya tidak pergi, tetapi tetap di sana. Belum lagi Lu Ye, mari kita bicarakan tentang si Sengya, yang telah tinggal bersama Sui Yuan di alam sumber selama bertahun-tahun dan sangat mengenal aura masing-masing. Oleh karena itu, si Sengya tidak boleh muncul secepat mungkin, sehingga dia dapat mengejutkan Sui Yuan. Adapun Lu Ye, Sui Yuan juga telah melihatnya. Di alam asal, Lu Ye menyamar sebagai budak darah Sueju dan tinggal bersamanya di wilayah klan darah untuk jangka waktu tertentu. Jadi Lu Ye tidak mudah muncul. Kali ini, aku hanya bisa menyerahkannya kepada Sueju. Lu Ye, Sueju, bisakah kalian percaya padaku? Tanya si Sengya. Meskipun dia telah mengetahui bahwa Sueju dibatasi oleh Lu Ye dengan berbagai cara, dia tetap tidak boleh ceroboh saat menghadapi seorang setengah orang suci. Jika Sueju melakukan pemberontakan sementara, maka rencana untuk mengepung Sui Yuan ini tidak akan berhasil. Lu Ye berkata, tentu saja itu tidak dapat dipercaya, tetapi dia akan membuat pilihan yang tepat. Selama Sui Jiu masih khawatir tentang racun di tubuhnya, selama dia masih memikirkan garis keturunan Sui Yuan, dia tidak akan pernah melakukan hal bodoh, apalagi mutiara Hedao tingkat Yu-nya masih ada di sarang Phoenix. Mundurlah, bahkan jika Sui Jiu berbalik melawannya di menit terakhir, si Seng memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, aku tidak akan mati semudah itu. Hanya saja rencana ini gagal dan tidak akan ada kerugian yang berarti. Ini juga alasan mengapa Lu Ye berani membiarkan Sui Jiu pergi sendiri. Baguslah kamu memiliki beberapa pertimbangan. Si Sengya merasa lega. Setelah menunggu beberapa saat, Lu Ye berkata, Santoshi, aku juga akan pergi. Hati-hati, si Sengya mengingatkan. Lu Ye melambaikan tangannya dan segera pergi, tetapi bahkan setelah dia pergi, masih ada Lu Ye yang berdiri di samping si Sengya. Bab 2887 Serangan dan Bunuh. Dalam kehampaan, seberkas cahaya darah menyapu, secepat guntur, jatuh lurus ke arah bintang kematian. Setelah beberapa saat, cahaya darah itu menghilang, menampakkan sosok Blood Abyss. Dia mendongak ke depan dan mengerutkan kening dan berkata, Sui Jue, mengapa kamu di sini? Bukankah waktu yang disepakati belum tiba? Sudah beberapa hari sejak mereka semua kembali dan menunggu di sana, jadi aku akan datang untuk menemuimu. Sui Ju menjawab dengan santai. Begitu cepat, Sui Yuan terkejut dan segera berkata, sepertinya mereka telah memperoleh panen yang baik.
Lupakan saja, kalau begitu, pergilah dan kumpulkan. Sambil berbicara, dia mulai bergegas kembali, dan Sueju buru-buru mengikutinya. Ketika berjalan berdampingan, Sueju bertanya secara tidak sengaja, berapa level manik Hedaomu? Sue Yuan mengeluarkan manik Hedaonya dari tangannya dan melemparkannya ke Sueju dengan santai, aku tidak tahu, lihat level berapa ini. Tapi sepertinya tidak sekuat milikmu. Dia tidak pernah berhubungan dengan Hedaozu sebelumnya, dan sekarang dia tiba-tiba memilikinya, jadi sulit untuk menentukan tingkatannya. Sueju memegang manik Tao, dan ekspresinya pasti aneh. Dia tidak menyangka Sue Yuan akan melemparkan benda ini secara langsung. Dia mengangkat matanya dan melihatnya, tersenyum sedikit, ini adalah manik Tao tingkat gurun. Hanya dalam 10 hari, dia memiliki manik Tao tingkat gurun dari awal. Kecepatan ini hanyalah fantasi. Tetapi tidak berlebihan untuk muncul dalam keadaan setengah suci. Sue Yuan pasti telah menaklukkan banyak kota Hedao akhir-akhir ini, dan kemungkinan besar dia akan menghadapi kota gurun, jika tidak ada alasan untuk mendapatkan keuntungan seperti itu. Memang benar itu tidak sekuat dirimu. Sue Yuan mengangguk. Meskipun dia tidak dapat menentukan tingkat Daozunya, dia tetap mengetahui klasifikasi khusus dari tingkatannya. Daozu tingkat Huang ini satu tingkat lebih rendah dari Sue Jiu. Namun, Hedaozu ini telah meningkatkan kekuatannya pada akhirnya. Meskipun tidak terlalu besar, itu setara dengan diambil dengan cuma-cuma. Dia tidak bisa tidak membayangkan seberapa besar kekuatannya dapat ditingkatkan jika dia bisa mendapatkan Hedaozu tingkat Yu. Pelan-pelan saja, jangan khawatir. Sueju melemparkan Hedaozu kembali sambil berbicara. Sue Yuan menangkapnya dengan santai, tetapi saat dia menyentuh mutiara Hedao yang dia gunakan untuk menghancurkan kota, dan pecahan-pecahannya yang terkondensasi tiba-tiba meledak menjadi celah-celah halus yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum dia bisa bereaksi, manik Hedao telah hancur total dan berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, beterbangan di sekitar. Sue Yuan melotot padanya dalam sekejap, tidak tahu apa yang telah terjadi. Pedang panjang yang bersinar dengan kilat tiba-tiba muncul di pandangannya dan menusuk lurus. Sue Yuan sangat marah, sekalipun dia bereaksi lambat, dia tahu apa yang sedang terjadi. Mutiara Tao-nya tidak rusak tanpa alasan, tetapi dirusak oleh Sueju. Memanfaatkan momen ini, orang ini berani menyerangnya. Dalam sekejap pikiran, kemarahan Sue Yuan seperti gunung berapi yang meletus, hampir membakar kehampaan. Kekuatan darah dan saluran udara melonjak, dan lapisan darah yang menyelimuti permukaan tubuh Sue Yuan berubah menjadi perlindungan yang mengeras, yang hampir menghalangi serangan. Mereka semua adalah semi orang suci, tetapi Sue Abis telah dipromosikan selama bertahun-tahun dan memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada Sueju. Oleh karena itu, bahkan jika mereka menyerang, Sueju gagal mencapai keberhasilan. Ini membuat Sueju diam-diam berpikir bahwa itu sangat disayangkan karena itu terutama karena dia telah menerima pedang Jiu Xiao Lei Se terlalu pendek dan tidak punya waktu untuk memeliharanya. Meskipun dia memegang harta karun di tangannya, dia tidak dapat mengerahkan semua kekuatan harta karun itu. Kalau tidak, dengan kekuatan pedang ini, dia memiliki kemungkinan besar untuk berhasil. Pada saat itu, meskipun dia tidak dapat membunuh Sue Yuan, dia masih dapat terluka. Namun, Sue Jiu tidak pernah menyangka bahwa dia dapat berhasil menyerang. Hampir saat Sue Yuan memblokir serangannya, di belakang Sue Yuan, kekosongan beriak dan sesosok melangkah keluar darinya seperti hantu. Pedang panjang itu telah terhunus, dan udara biru dan hitam mengalir di bilahnya dan menebas di udara. Lu Ye berangkat selangkah demi selangkah, jadi dia bersembunyi tidak jauh, dan sedang menunggu saat yang tak terduga ini. Sambil memblokir serangan Sueju, Sue Yuan ingin melawan, tetapi niat membunuh di belakangnya mengejutkannya. Dia tidak tahu siapa musuhnya, atau seberapa kuat dia. Dalam keadaan tergesa-gesa, dia hanya bisa bergegas untuk mempertahankan perlindungannya sendiri. Kekuatan dahsyat itu menebas bagian belakang Blood Abyss, mengejutkannya. Pada saat yang sama, Sueju juga mengerahkan kekuatannya pada saat yang sama. Satu pedang, menyerang maju dan mundur tanpa syarat. Meskipun Sue Yuan sangat kuat, dia lengah. Di satu sisi, tidak peduli Lu Ye dan Sueju adalah lawannya, dia dipaksa menjadi kekuatannya saat ini, dan pakaian berdarah yang melindunginya tidak lagi dipertahankan. Saat pakaian darah itu robek, Sue Yuan merasakan sakit di belakang punggungnya, matanya tiba-tiba berkaca-kaca, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi cahaya darah. Ketika dia muncul lagi, dia berada ribuan kaki jauhnya, tetapi pada saat kritis, dia mengaktifkan teknik pelarian darah untuk melarikan diri dari bencana. Lu Ye merasa sangat disayangkan. Meskipun dia tahu bahwa tidak semudah itu untuk membunuh Sue Yuan kali ini, dia hampir sedikit kurang dari itu. Selama reaksi Sue Yuan lebih lambat, dengan ketajaman pisau Panshan, itu akan cukup untuk memotongnya menjadi dua. Dan sekarang, dia menatap pisau Panshan, dan setetes darah mengalir turun dari bilah hitam itu. Klan darah setengah suci yang telah dipromosikan selama bertahun-tahun ini memang tidak semudah itu untuk dibunuh. Itu kamu, dasar bajingan. Kamu tidak mati. Sue Yuan melihat wajah Lu Ye dengan jelas, dan terkejut serta marah. Tentu saja dia mengenali Lu Ye. Dia dan klan darah setengah suci lainnya Sue Li mengejar Sue Jiu dan Lu Ye ke Pulau Yuan, dan kemudian Lu Ye meninggalkan alam sumber. Dia dapat melihat dengan jelas adegan Lu Ye meninggalkan alam sumber, jadi dia memiliki ide yang sama dengan Sue Jiu di awal, Lu Ye sudah mati. Tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi di sini hari ini dan bahkan menyerangnya. Namun, bagi Sue Yuan, Lu Ye bukanlah peran yang layak diperhatikan. Yang paling membuatnya marah adalah tindakan Sue Jiu kali ini. Sue Jiu, sang setengah suci, mengambil garis keturunan Sue Tianxing.
Itu adalah hadiah yang luar biasa bagi klan darah alam sumber untuk mentolerir keberadaannya, tetapi sekarang dia benar-benar berani melakukan sesuatu terhadap dirinya sendiri. Untungnya, dia tidak terlalu siap untuk Sueju sebelumnya, jadi dia menyerahkan He Daozu kepadanya. Sueju, kau benar-benar menggali kuburmu sendiri. Sue Yuan berteriak dingin, tidak cukup hanya dengan mengambil garis keturunan Sue Tianxing. Beraninya kau membuat idemu sendiri sekarang. Sueju terdiam. Sejauh ini tidak ada yang tidak berguna untuk dikatakan, tetapi hanya kebenaran yang terlihat di bawah tangannya. Aku hanya mendesah dalam hatiku bahwa setengah orang suci tua itu adalah setengah orang suci tua. Itu lebih dari sedikit lebih kuat daripada Sue Tianxing hari itu. Jika Sue Tianxing datang, dia akan menderita luka parah bahkan jika dia tidak mati. Bagus sekali, aku akan memberitahumu hari ini bahwa celah antara kau dan aku. Sue Yuan mendengus dingin, sedikit cahaya darah tiba-tiba meledak, dan lautan darah yang luas menyebar, langsung menutupi radius ratusan ribu mil. Lu Ye, Sueju mengerang, merasakan bahwa ki dan darah di tubuhnya sedikit tidak teratur. Hal yang paling aku khawatirkan terjadi. Pertarungan antara klan darah tidak takut pada beberapa celah kekuatan, tetapi tekanan darah saat ini. Garis keturunan Sue Yuan tidak diragukan lagi jauh lebih tinggi daripada Sue Jiu. Ketika lautan darah menyebar, Sue Jiu merasa bahwa kekuatannya sendiri hampir 20%. Itu setara dengan merampas berkah He Daozu tingkat Yu, dan itu telah meningkat sebesar 10%. Untungnya, saat dia selesai berbicara, kekuatan tak terlihat jatuh dari langit dan berubah menjadi spanduk berdarah di belakangnya. Mata Sueju berbinar, dan dia telah bersama Zhong Shenliang selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami tahu bahwa ini adalah kekuatan bendera militer Wuxiang Ding milik Zhong Shenliang. Diam-diam dia kagum. Berapa banyak harta yang dimiliki orang Lu Ye ini di tangannya. Yang lebih mengejutkan adalah dia benar-benar dapat mengaktifkan kekuatan harta karun ini. Kekuatan yang dibawa oleh bendera militer itu tidak terlalu besar baginya saat ini, paling-paling hanya beberapa ratus cara kekuatan. Namun yang mengejutkannya adalah bahwa ki dan darahnya sendiri yang tidak teratur telah banyak berkurang, dan rasa takutnya terhadap darah yang lebih tinggi di tulang-tulangnya sangat melemah. Dia tidak pernah tahu bahwa spanduk Dingjun memiliki efek seperti itu. Lagi pula, dia belum pernah bertemu musuh yang garis keturunannya lebih tinggi darinya sebelumnya. Di masa lalu, dia adalah penguasa darah dan orang dengan garis keturunan tertinggi dari klan darah. Namun, itu adalah hal yang baik. Saat pikirannya berubah, dia juga buru-buru mengaktifkan lautan darahnya sendiri. Dalam sekejap, lautan darah yang sudah besar itu menjadi lebih besar lagi. Teknik lautan darah kedua orang setengah suci itu bergabung satu sama lain dan bertabrakan satu sama lain. Sebelum mereka benar-benar bisa saling berhadapan, ada gelombang pasang di lautan darah. Dan di laut darah, Lu Ye telah melesat menuju laut darah untuk membunuh. Sue Yuan menggertakkan giginya dan merasakan bahwa rasa sakit di luka di belakangnya tak tertahankan. Tidak hanya itu, sepertinya ada kekuatan aneh di dalam luka itu, yang menghalangi aliran kekuatan tahunnya sendiri dan melemahkan kekuatannya sendiri tanpa alasan. Itu tampak seperti kekuatan penyegelan yang luar biasa. Hanya dari serangan diam-diam tadi, dia menyadari kesulitan Lu Ye. Harta karun di tangan pihak lain itu sangat tajam, dan kekuatan segel itu adalah yang paling ditakuti. Dia segera mengalihkan pandangannya dan melihat lokasi Sue Jiu. Dia hanya takut pada Lu Ye, tetapi dia membenci Sue Jiu sampai ke inti. Karena itu, dia ingin membunuh Sue Jiu, serigala yang tidak tahu berterima kasih. Memikirkan hal ini, tubuhnya menghilang dalam sekejap, dan cahaya darah yang hampir tidak terdeteksi dengan cepat mendekati Sue Jiu. Tentu saja, Sue Jiu menyadarinya dan tahu bahwa dia sedang diincar, tetapi dia tidak takut dan langsung menemuinya. Dalam sekejap, mereka bertemu satu sama lain dan menusuk ke depan dengan pedang yang ganas. Sebuah kapak besar tiba-tiba muncul dalam cahaya darah dan menebasnya. Darah itu mengerikan. Dia tahu bahwa kapak besar ini adalah kapak penghancur Xuan Huang dari gagang jurang darah, dan itu adalah harta karun tingkat tertinggi, tetapi dia hanya tahu sedikit. Dia tidak yakin apa kekuatan sebenarnya dari kapak nirvana Xuan Huang ini, karena dia belum pernah melihat Sue Yuan menggunakan harta karun ini dengan matanya sendiri. Sampai sekarang, saya bertemu langsung. Di bawah palka, Sue Ju berteriak kaget, dan tubuhnya terbang keluar seperti layang-layang, dan tangan kanannya yang memegang pedang bergetar hebat. Dalam pertarungan 1 lawan 1, Sue Ju masih bingung ketika Sue Yuan terluka lebih dulu dan disegel dengan sebagian kekuatannya, yang menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Hanya dengan satu pukulan, kekuatan pelindung Sue Jiu hampir hancur. Setelah memperoleh kekuatan dengan satu pukulan, Sue Yuan bahkan mengangkat kapak sunyi Xuan Huang di tangannya tinggi-tinggi, dan cahaya misterius menyala di kapak itu. Sue Ju tiba-tiba merasakan krisis hidup dan mati yang kuat di hatinya, dan dia merasa bahwa dia mungkin akan mati di saat berikutnya. Bab 2888 dia ingin melarikan diri. Menghadapi serangan ganas Lu Ye, Sue Yuan sama sekali tidak berniat menghindar, dan harta karun di tangannya jatuh dengan tegas. Kekejaman setengah orang suci dari klan darah ini berada di luar imajinasi Lu Ye dan Sue Jiu, dan kebenciannya terhadap Sue Jiu berada di luar dugaan. Dia tidak diragukan lagi harus berjuang untuk risiko cederanya dan juga harus menyelesaikan masalah kehilangan Sue Jiu terlebih dahulu. Sue Ju memiliki peringatan di dalam hatinya. Hampir pada saat yang sama ketika Blood Abyss mengangkat harta karun itu, dia telah mengaktifkan kekuatan ruang. Ketika dia telah menyempurnakan garis keturunan beberapa klan Phoenix, Sue Ju juga memiliki pencapaian tertentu dalam hal ruang, tetapi ini adalah garis keturunan yang telah dia ambil, dan dia sendiri tidak memilikinya, jadi dia tidak dianggap mahir. Untungnya, dia berada di lautan darah ini, ditambah dengan kekuatan ruang, sehingga dia bisa sepenuhnya bebas. Dia memiliki keyakinan penuh untuk menghindari serangan Blood Abyss. Namun,
Saat berikutnya, matanya begitu pahit hingga dia hancur, karena saat kapak Blood Abyss jatuh, kekuatan aneh tersapu, dan kekuatan ruang yang telah diaktifkan dengan tergesa-gesa berubah menjadi tidak terlihat, seolah-olah pada saat ini, semua yang ada di sekitarnya terdiam. Dalam hal ini, sulit baginya untuk bergerak sama sekali. Sue Jiu terkejut dan tergesa-gesa, dia hanya bisa mengangkat pedang untuk menangkisnya. Serangan hebat itu langsung jatuh, Sue Jiu merasa lengannya yang memegang pedang mati rasa, dan dia hampir tidak bisa menahannya. Bilah kapak yang ganas menekan ujung pedang dan menebasnya dengan keras di bahunya. Jika bukan karena ketangguhan tulang Tao, pukulan ini mungkin akan mematahkan bahunya. Darah berceceran, dan Blood Abyss menggunakan satu tangan untuk membimbingnya. Kekuatan misteriusnya naik turun. Darah yang mengalir dari luka Sue Jiu berubah menjadi ular darah, dan melilit tubuh Sue Jiu. Kutukan ikat darah. Sue Jiu tahu itu tidak baik. Garis keturunannya jauh lebih buruk daripada Blood Abyss, jadi dia tidak memiliki cara yang baik untuk menghancurkannya saat pihak lain menggunakan teknik darah seperti ini. Begitu kutukan pita darah terbentuk, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, dia tidak panik karena dia tahu bahwa dia tidak bertarung sendirian, dan ada Lu Ye. Pada saat ini, pisau Panshan telah menebas punggung Sue Yuan, hampir bersamaan dengan terbentuknya kutukan pita darah. Namun, karena perbedaan kekuatan di antara mereka, pedang ini gagal menembus kekuatan pelindung Blood Abyss, tetapi hanya mengejutkan tubuhnya. Lu Ye tidak tahu apa yang akan dilakukan Sue Yuan. Pertarungan hari ini, meskipun Sue Jiu akan ditekan oleh Sue Yuan dalam garis keturunannya, dia tampak tidak kompeten, tetapi sebenarnya, jika dia ingin membunuh Sue Yuan, dia harus menjadi Sue Jiu. Belum lagi mereka sudah membentuk aliansi satu sama lain, jadi dia tidak bisa membiarkan Sue Jiu mendapat masalah apapun. Dalam sekejap, wajah Lu Ye tiba-tiba pucat, dan lengan kanannya yang memegang pisau tiba-tiba mengembang. Di lengan kanannya, ki dan darah menguap seperti seekor naga, seolah-olah ki dan darah di tubuhnya terkumpul. Seekor naga meraung tak terlihat, mengguncang telinganya. Pisau Panshan bergetar hebat, dan badan bilahnya kabur. Getarkan pisaunya. Dengan kekuatan Tao yang dahsyat itu, kekuatan pelindung Sue Yuan akhirnya hancur, dan bilah tajam itu menebas daging dan darah kulit, menyentuh tulang-tulang Tao. Sue Yuan tiba-tiba bergegas ke samping, tetapi dia menghindari pukulan fatal itu. Lu Ye hampir gagal menghentikan kekuatannya dan berhenti di dahi Sue Jiu, yang membuatnya berkeringat dingin. Untungnya, krisis itu akhirnya teratasi, dan kutukan bundel darah yang akan terbentuk dan melilit Sue Jiu juga hancur pada saat ini. Saling memandang, berbalik pada saat yang sama, menghadap ke satu arah. Di arah itu, Sue Yuan memegang kapak Sunyi Xuan Huang di tangannya dan melihat ke belakang dengan dingin, tetapi berbeda dari saat itu. Kali ini, matanya sebagian besar tertuju pada Lu Ye, dengan menyembunyikan rasa takut dan tidak percaya. Dia pernah diserang sebelumnya dan menderita kerugian sekali. Dia tahu bahwa prajurit Tao Lu Ye tajam dan aneh, jadi sebagian besar kekhawatirannya tentang Lu Ye berasal dari pisau Panshan. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa kekuatan Lu Ye sendiri tidak boleh diremehkan, jika tidak mungkin untuk menembus kekuatan perlindungannya dan membuatnya menderita kerugian lagi. Untungnya, dia pikir dia bisa memblokir serangan Lu Ye dan menyelesaikan rasa bersalah berdarah terlebih dahulu. Sekarang, keputusan ini salah dari sumbernya. Meskipun luka-lukanya tidak serius di bawah dua pedang, kekuatan penyegel yang sangat aneh terjerat dalam luka-luka itu, yang membuat kekuatannya melemah lagi. Sue Yuan menghela napas ringan, menenangkan kemarahan di hatinya. Dia tahu bahwa kegagalannya sepenuhnya menyalahkan darah. Dia tidak akan jatuh dua kali di tempat yang sama sekarang jika dia lebih rasional. Pada saat ini, Lu Ye juga dipenuhi dengan emosi. Jika 10 penguasa kota teratas seperti Sekte Xuanwu dibunuh 2 kali olehnya, keanehan kekuatan sekte tersebut setidaknya akan melemah 1 atau 2%. Namun, dampak dari Blood Abyss tampaknya tidak terlalu besar. Hanya dapat dikatakan bahwa setengah orang suci adalah setengah orang suci, dan efek dari kekuatan kesedihan akan berkurang ketika ditempatkan pada setengah orang suci. Sue Yuan menderita 2 kekalahan berturut-turut. Mungkin tidak mudah untuk membunuhnya lain kali. Saya khawatir dia akan bertarung dengan pedang dan senjata sungguhan. Tidak mungkin mencapai keberhasilan dengan serangan diam-diam. Hanya melihat penampilan Sue Yuan, dia tahu bahwa dia pasti sudah benar-benar tenang saat ini. Bagus sekali. Sue Yuan tiba-tiba tersenyum muram, matanya bola-balik antara Lu Ye dan Sue Jiu, yang berdiri berdampingan. Saya berani mengambil tindakan terhadap saya, dan hari ini saya akan memberitahu Anda bahwa kekuatan antara orang-orang setengah suci juga berbeda. Saat kata-kata itu berakhir, lautan darah yang besar tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah mendidih, dan kekuatan jiwa yang kokoh dan agung meledak keluar. Getaran lautan darah adalah jurang darah yang memiliki semua kekuatannya untuk mengaktifkan penindasan garis keturunan. Ledakan kekuatan jiwa adalah metodenya untuk menargetkan Lu Ye dan Sue Jiu. Wajah Sue Jiu langsung memucat, dan dia mengerang, bahkan matanya sedikit redup. Di bawah tekanan ganda tekanan darah dan dampak jiwa, ahli darah itu langsung menderita kerugian. Lu Ye juga sama, dan penampilannya bahkan lebih buruk daripada Sue Jiu, dan dia hampir terhuyung-huyung. Sue Yuan tertawa keras dan melesat untuk bertarung, tidak masalah jika kamu memiliki kekuatan yang baik, kamu masih muda. Bagaimana kekuatan jiwamu bisa dibandingkan denganku? Dia telah lama melihat bahwa latihan Lu Ye belum lama, dan kekuatan jiwa orang seperti itu umumnya tidak mampu mengimbangi kekuatannya sendiri. Dengan kata lain, ini adalah kelemahan pihak lain. Sue Yuan telah hidup selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin kamu tidak melihat melalui hal seperti itu? Sekarang setelah mencobanya, saya berhasil. Tetapi dia tidak menganggapnya enteng. Pada saat yang sama, harta karun di tangannya dipenuhi dengan kekuatan keheningan yang misterius, menutupi tempat Lu Ye dan menebas dengan keras.
Baru pada saat itulah Lu Ye menyadari keanehan harta karun ini. Di bawah perlindungan kekuatan keheningan, semua yang ada di tubuhnya sendiri tampaknya akan hancur, dan bahkan pengaktifan kekuatan Tao lebih sulit dari sebelumnya. Dia segera mengerti bahwa Sueju berpikir untuk memindahkan kekosongan tetapi gagal karena dia terganggu oleh kekuatan nirwana. Benar saja, setiap harta memiliki kekuatan uniknya sendiri, yang merupakan efek dari hukum pemeliharaan di dalam harta tersebut. Dalam hal ini, bahkan jika dia ingin menghindarinya, dia tidak dapat melakukannya, apalagi, dia tidak memiliki niat untuk menghindarinya. Sementara kapak nirvana Xuan Huang jatuh, kebingungan di mata Lu Ye menghilang sepenuhnya, dan segera mengaktifkan kekuatan pohon bakat. Akar yang tak terlihat meresap ke dalam tubuh, dan kekuatan nirvana yang aneh segera terisolasi. Pisau Panshan menebas secara miring, menghalangi niat membunuh yang datang. Akibat kekerasan menyapu, membuat seluruh lautan darah semakin bergetar. Sue Yuan melotot, menggertakkan giginya dan berteriak, "Kau!" Pada titik ini, dia tidak dapat melihat bahwa Lu Ye hanya berpura-pura, dan dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana ras manusia muda ini dapat tetap stabil seperti batu di bawah pengaruh jiwanya yang kuat. Namun, dia tidak dapat lagi berpikir terlalu banyak saat ini, karena ada kesalahan berdarah di sebelahnya. Meskipun orang ini ditekan oleh garis keturunan dan kekuatannya lemah, keberaniannya tidak hilang. Berkat berkah Ding Junqi, situasi pertempuran hari ini, peningkatan kekuatan harta karun ini yang dibawa kepadanya oleh ratusan kekuatan adalah yang kedua. Itu adalah hal yang paling penting untuk menekan rasa kagum garis keturunan yang lebih tinggi di dalam hatinya. Jika tidak, dalam keadaan seperti itu, kekuatan Sueju mungkin akan sulit untuk mengerahkan bahkan 70%, dan sekarang dia setidaknya dapat mengerahkan 90%. Sekarang Lu Ye melihat bahwa dia memblokir serangan Sue Yuan, dia tidak akan ragu dan segera menusuk dengan ganas dengan pedang. Sue Yuan mengangkat tangannya dan mengambil teknik naga darah. Energi darah mengembun menjadi naga. Dia membuka giginya dan menarikan cakarnya dan menggigit Sueju. Yang terakhir menebas dengan pedang, dan naga darah itu hancur. Namun, lebih banyak teknik darah terus berlanjut satu demi satu, ganas dan terus-menerus. Untuk sesaat, tiga sosok di laut darah sedang berayun penuh, dan mereka sangat intens. Dalam jangkauan laut darah, akibatnya menyapu, dan semua bintang kematian meteorit berubah menjadi bubuk. Sue Yuan bertarung melawan dua, tetapi dia tidak dirugikan. Ini adalah premis bahwa dia pertama kali diberi dua pedang dari Lu Ye dan kekuatannya disegel tanpa restu dari Mutiara Hedao. Dari sini kita dapat melihat bahwa kekuatan Blood Abyss adalah dan fondasinya yang kuat adalah. Melihat seluruh dunia sumber, Blood Abyss bukanlah semi-santo terkuat. Kekuatannya sekitar 5 teratas di dunia sumber. Selama perang, Lu Ye berulang kali menggunakan jurus-jurus berbahaya, mencoba menukar luka dengan luka. Dengan berbagai karakteristik pisau Panshan, saat bertarung melawan musuh, sama sekali bukan kerugian baginya untuk menukar luka. Beginilah cara dia memperlakukan Sekte Xuan Wu dalam dua pertempuran sebelumnya. Namun, setelah menderita dua kekalahan, bagaimana Sue Yuan bisa membuatnya berhasil? Oleh karena itu, menghadapi serangan Lu Ye, dia lebih suka tidak efektif daripada berhasil. Hal ini menyebabkan serangan Lu Ye menjadi semakin tidak bermoral, dan dia benar-benar melepaskan pertahanan sesaat setelah beberapa saat. Postur seperti itu membuat Sue Yuan benar-benar frustrasi, dan dia tidak bisa menahan perasaan lega. Meskipun dia dapat menjaga keseimbangan kekuatan dengan 1 lawan 2, dia tidak dapat membunuh Lu Ye dan Sue Jiu. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak akan mendapatkan hasil, yang akan menyebabkan kerugian besar bagi dirinya sendiri. Daripada terus berada dalam jalan buntu seperti itu, lebih baik pergi dari sini dan menemukan 4,5 orang suci yang tersisa, dan kemudian membalas dendam. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, wajah Sue Yuan tiba-tiba berubah, dan matanya menatap kapak nirvana Xuan Huangnya. Untuk beberapa alasan, dia merasakan perasaan samar bahwa harta karun yang telah bersamanya selama bertahun-tahun, tampaknya merugikan kekuatannya. Dibandingkan dengan sekarang, kekuatan nirwana telah kehilangan lebih dari sedikit. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan dia tidak terlalu peduli sebelumnya, sampai dia terkejut. Saya sudah berpikir untuk mundur, dan harta karun di tangannya tampaknya telah berubah lagi. Bagaimana mungkin Sue Yuan ragu-ragu? Dia langsung berteriak, "Sue Ju, urusan hari ini belum berakhir. Tolong tunggu aku. Cepat atau lambat, aku akan memberitahumu untuk mengetahui konsekuensi dari pengkhianatan." Sue Ju menggertakkan giginya, "Lu Ye, dia akan melarikan diri." Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Zadim terus berkembang pesat.